Awalnya saya merupakan salah satu anggota dari satu kepanitiaan tentang anti aborsi. Kemudian saya bandingkan bahwa saya pernah kematian anak saya yang ketiga. Ketika itu saya tahu bahwa anak saya ini bakal meninggal ketika kandungan saya 7 bulan. Ya memang dokter kurang bijaksana mengatakan, dia katakan ibu akan melahirkan anak seperti monster gitu. Nah saat itu saya betul-betul tidak bisa menguasai diri saya sehingga saya teriak, saya nangis bahwa saya akan melahirkan bayi monster. Itu dalam pemikiran saya. Itu tahun 86. Dari situ pulang rumah sakit kami merasa sedih bahwa kami tidak membawa pulang bayi karena 3 hari kemudian bayi saya mati. Dan dari kematian itu saya tidak pernah bisa menangis. Sampai foto kematian bayi ini tidak pernah saya buka sampai 7 tahun. Jadi saya bertekad ya saya harus menolong gitu. Orang-orang yang mungkin nggak mengerti bahwa janin itu hidup gitu loh. Dipikir dia nggak kelihatan secara kasat mata. Dipikir ya masih kecil, masih daging, masih darah dan sebagainya. Padahal sebenarnya ada kehidupan. Itu yang membuat Anda aktif di kegiatan sosial untuk anti aborsi. Ya, salah satu alasannya adalah ketika saya ngalami sendiri bagaimana sakitnya ditinggal anak itu, Bang Andi. Dan kemudian Anda bertambah jauh untuk melakukan kegiatan ini dengan menolong ibu-ibu lain yang hamil di luar nikah. Kalau nggak salah ketika ada korban perkosaan yang datang pada Anda. Iya. Bagaimana ceritanya? Korban pertama itu saya ditelepon seseorang bahwa ada korban diperkosa dan dia cerita di atas bis. Dia merupakan penumpang terakhir, entah diberi minuman apa sampai dia nggak sadar gitu. Tapi kami nggak punya tempat, belum ada organisasi. Akhirnya saya titipkan di salah satu panti gitu. Panti ini campur dari anak-anak, orang dewasa, jompo, orang stres dan sebagainya. Nah sampai tiap hari saya kunjungi, saya kuatkan bahwa jangan aborsi, jangan putus asa, saya siap menolong kamu. Nah sampai satu saat dia waktunya melahirkan dan kami membawa dia ke rumah sakit dan ternyata gadis ini harus operasi. Keluarganya datang dari kampung termasuk orang tua, pemuka agama, pemuka masyarakat kira-kira 8-10 orang. Dan mereka semua ngomong bayi ini tidak boleh pulang. Kenapa? Gitu. Karena bagi mereka kalau hasil pemerkosaan itu aib. Nanti membawa malapetaka bagi desa kami. Gitu. Jadi saya bingung ini mau dikemanain anak ini. Ya, sudah. Sorry, ibunya boleh pulang. Anaknya nggak boleh. Tapi anaknya nggak boleh ikut. Kami tidak punya tempat dan saya tahu kalau saya kembalikan anak ini ke panti di mana saya titipkan, saya nggak tega karena itu campur dengan segala macam orang stres dan sebagainya. Jadi dengan ya saya bertekad ya saya bawa pulang akhirnya si anak ini tanpa satu persiapan apapun. Saya tidak punya barang-barang untuk bayi, tidak punya pengasuh dan sebagainya. Anda rawat? Saya rawat gitu. Dan saya dengar berikutnya kemudian ada terus ibu miskin yang datang yang katanya anaknya sampai dirubung kutu busuk itu. Oh iya, ya satu bayi udah dikelilingin ke kampung ditawarin siapa yang mau pelihara bayi saya. Dia seorang pembantu rumah tangga yang kerja pada keluarga yang biasa saja begitu. Bayinya nggak ada yang mau. Kemudian kakak saya lapor ke saya, ya udahlah kita ambil. Sayang ya, kasihan gitu loh. Bagaimana mungkin bayi ini kelihatan hitam, kotor dan penuh luka gitu. Dan katanya muntah darah. Muntah darah. Sampai rumah singkat ceritanya saya ambil sampai rumah muntah-muntah karena saya tanya kenapa kok bisa begini gitu. Dia makanin nasi karena saking miskinnya dia kasih nasi yang dihancurin itu di makanan. Dan sekarang anaknya luar biasa banget. Anda kan tadinya pengusaha, kemudian membantu suami berusaha. Ya. Ya. Nah kemudian Anda betul-betul tinggalkan dunia usaha ini dan Anda lebih fokus, lebih mencurahkan hampir semua waktu Anda untuk kegiatan sosial. Ya. Kenapa sampai begitu? Ya kalau saya berada di waktu saya terbatas sekali. Kalau saya bekerja, saya juga melakukan ini nanti geger di kerjaan Pak Andi. Oh. Karena saya tidak bisa mengikuti, ya, dan ujung-ujungnya jadi ribut. Jadi saya putuskan ya sudahlah, saya memilih ini yang saya kerjakan. Dan keyakinan Anda bahwa langkah yang Anda
lakukan ini semakin benar dan semakin kuat ketika Anda dengar ada peristiwa terbongkarnya aborsi ya. Ya. Ditemukannya kerangka bayi Ratusan. Hasil aborsi dari seorang dokter Ya. ya. Itu Yang di heboh Surabaya di itu Surabaya, ya. betul. Dari sekitar 500 perempuan hamil di luar nikah yang datang ke Pondok Hayat, mereka datang dari mana saja? Hampir dari seluruh Indonesia. Dari Irian, dari Padang, dari Lombok, hampir dari seluruh Indonesia. Jadi mereka yang datang dalam kondisi hamil, dan ini pasti tidak punya suami, salah satu syaratnya itu ya. Ya, harus. Itu lebih banyak remaja atau perempuan dewasa? Remaja. Mereka lebih banyak korban perkosaan atau korban hubungan seks bebas? Tapi jangan dijawab dulu, kita rehat sejenak. Pastikan Anda bersama saya, kita ikuti terus Kick and Do. Mereka hamil karena menjadi korban perkosaan atau hubungan seks bebas? Yang paling banyak memang hubungan seks bebas.